Ya, ini langsung kita kan hari ini mau diskusi tentang kekerasan seksual. Jadi langsung saja, menurut Ibu sendiri kekerasan seksual itu yang seperti apa ya, Bu? Kekerasan seksual itu adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak yang satunya. Dan ini merugikan pihak lawan ya. Lalu kekerasan seksual itu sendiri tuh biasanya terjadi karena apa sih, Bu? Kekerasan seksual terjadi ya karena mungkin dari pihak lelaki ya, biasanya yang jadi korban kan biasanya perempuan. Nah, dari pihak laki-laki biasanya dia seperti minum minuman keras, mungkin terpengaruh itu ya Mbak. Yang satunya juga dia karena sering melihat film-film pornografi, itu juga dia sering melihat ya film-film seperti itulah ya, itu suatu contoh. Lalu biasanya kayak yang menjadi korban kan perempuan ya, Bu, kebanyakan. Apakah untuk laki-laki pernah terjadi menjadi korban kekerasan seksual? Untuk laki-laki menjadi korban kekerasan seksual biasanya jarang. Biasanya kalau laki-laki korbannya, pelakunya juga laki-laki. Jadi kayak homoseksual gitu ya. Itu jadi kayak penyimpangan seksual itu biasanya laki-laki dengan laki-laki. Tapi kalau untuk pemerkosaan sendiri biasanya yang jadi korban adalah perempuan. Nah, sekarang perempuan korbannya tidak hanya perempuan dewasa. Justru sekarang yang lagi marak saat ini justru korbannya itu anak di bawah umur. Lalu biasanya di mana dan kapan saja kekerasan seksual itu terjadi? Setiap saat ya Mbak ya. Kalau kita sebagai orang tua mungkin pengawasan kita kurang terhadap anak-anak, terutama anak-anak yang kecil atau anak-anak di bawah umur, itu biasanya para predator ini cepat lah, pokoknya dia sering mengintai gitu. Nah, saat ini malah justru di tempat-tempat yang sepi, mungkin dia hanya kenalan lewat Facebook atau gimana, sedangkan si anak-anak ini nggak tahu, diajak ketemuan, nanti nggak taunya kan dia diminumi. Yang sekarang anak-anak yang SMP itu ya biasanya lewat Facebook dia dikasih minuman obat apa gimana lah, nantinya setelah itu dia diajak kencan, dia nggak mudeng apa itu namanya kenalan hubungan seksual itu nggak mudeng. Makanya sejak dari dini anak-anak itu perlu diperkenalkan apa yang namanya seks, edukasi seks ya. Jadi apa yang tidak boleh disentuh oleh selain diri kita sendiri, badan kita yang mana saja yang tidak boleh disentuh selain diri kita sendiri atau ibu. Itu sejak dini mungkin anak-anak harus diperkenalkan seperti itu. Karena setelah kita mendampingi korban anak-anak ini tidak tahu tentang apa yang dinamakan seks, apa itu yang tidak boleh dipegang, apa korban tidak tahu. Jadi mungkin dia tidak mendapatkan tentang edukasi seks dini ya. Itu perlu orang tua memberikan edukasi seks dini kepada anak-anak. Bagaimana upaya untuk mengurangi adanya kekerasan seksual ini? Untuk mengurangi, nah itu kita pencegahannya sementara ini baru sosialisasi sampai tingkat bawah dari kecamatan, kelurahan sampai RW sampai tingkat RT. Nah itu juga di samping itu pencegahannya kita harus memberikan pengarahan kepada anak kita bagaimana cara kita berpakaian yang benar, terus bagaimana cara anak-anak itu kenal dengan yang selain jenis. Nah itu kita harus mulai memperkenalkan anak-anak ini dari usia dini, jadi dia tahu seperti ini loh, tidak boleh dilakukan seperti kita anak-anak yang perempuan. Berarti kalau orang memegang badan kita yang selain pokoknya yang tertutup ini tidak boleh, itu harus diberi pengertian seperti itu. Kalau dari Ibu kan ini dari badan yang terjun langsung untuk menangani kekerasan seksual. Menurut Ibu sendiri, apakah
makin hari itu makin bertambah atau makin berkurang? Ya, saat ini semakin hari semakin bertambah kasusnya. Faktornya apa? Kenapa kok makin hari makin bertambah? Karena saat ini proses hukum tentang seksual itu susah untuk diproses secara hukum. Karena apa? Kalau di kepolisian untuk seksual anak, nah untuk itu harus ada saksi yang melihat. Saksi yang melihat dia datang ke tempat itu. Nah, padahal namanya predator kan sudah lihai-lihai ya. Dia mau seperti itu pasti mencari tempat yang tidak ada orang, tidak diketahui orang, tidak ada yang mengawasi gitu, toh Mbak. Nah, itu padahal si anak-anak kan tidak mudeng, dia kalau main-main kayak gitu kan tidak mudeng lah. Satu-satunya jalan otomatis kalau proses hukum di kepolisian itu seperti itu kan susah. Makanya si para pelaku ini tidak dijerat dengan hukuman, itu akhirnya apa? Alah toyo, aku rak dihukum kayak gini. Nah, itu semakin marah. Satu itu. Yang kedua, dengan adanya pandemi COVID ini, anak-anak kan bebas, tidak sekolah. Nah, sedangkan para orang tua tetap bekerja. Nah, pengawasan kurang. Ini justru maraknya kalau pandemi COVID ini, justru anak-anak SMP dia tetap bebas keluar, alasannya belajar, membuat tugas dengan teman-temannya. Nah, itulah akhirnya sekarang marak untuk seksual terhadap anak yang SMP, SMA tapi masih di bawah umur. Sampai itu ini terjadinya ini juga apa Mbak ya, kadang kita dengan kondisi ekonomi yang menengah ke bawah, justru para korban itu kondisi ekonomi yang menengah ke bawah. Nah itu kan rumahnya tanpa sekat ya Mbak. Nah itu anak-anak kan tidak tahu, melihat orang tuanya seperti itu, dia praktekkan tapi nggak tahu itu sebetulnya itu boleh apa enggak dilakukan oleh anak-anak, tapi dia asal menirukan. Tapi dengan dia menirukan kan merasa kepuasan ada, dan ketergantungannya di situ. Nah itu. Kalau selama pandemi COVID ini penanganannya berbeda dari biasanya atau sama aja Bu? Awal pas rame-ramenya pandemi COVID itu jelas berbeda. Kita nggak boleh langsung tatap gini ya, tapi tetap kalau kita pelayanan nggak bisa kita seperti ini. Kalau sudah ada korban mau tidak mau kita harus terjun ke masyarakat, entah itu resikonya bagaimana untuk para pendamping ini ya Mbak. Tapi pemerintah Kota Semarang juga sudah memikirkan seperti itu. Kalau para pendamping ini tetap diperiksa terus-menerus kesehatannya gitu loh. Kita harus visum. Begitu ada korban kita harus visum. Bukti utama untuk di proses hukum kan visum, alat buktinya ya. Nah itu mau tidak mau kita harus terjun. Baik Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan tentang kekerasan seksual. Ya, terima kasih Bu Zubaida. Ya. Kita saling belajar ya. Nggih. Deh.